Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kasus pembunuhan balita oleh ibunya sendiri terus berlanjut. Polisi akan membawa pelaku untuk melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan. Polisi di Kabupaten Tapanuli Selatan terlibat kejar-kejaran ketika melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian mobil. Mengembangkan hobi menjadi sebuah mata pencaharian, seorang perempuan warga Tapanuli Tengah meraup uang jutaan rupiah setiap bulan. Seorang ibu yang tega membunuh 2 anak kandungnya dalam kurun waktu yang berbeda di Kota Medan masih menjalani pemeriksaan di Mapores Pelabuhan Belawan. Tersangka diketahui sempat berbohong terkait informasi tentang kematian anaknya. Polisi terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Husni Hulki berusia 29 tahun, seorang ibu yang tega melakukan pembunuhan terhadap 2 anak kandungnya sendiri dalam kurun waktu yang berbeda. Husni adalah seorang wanita yang memiliki 5 orang suami. Pada pernikahannya yang pertama, tersangka dikaruniai seorang anak laki-laki yang kemudian dibunuhnya pada tahun 2020 di Desa Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Tersangka mengaku nekat membunuh buah hatinya karena kesal kepada suami pertamanya yang pecandu narkoba dan sering melakukan tindakan kekerasan kepada dirinya. Setelah pembunuhan yang tidak terungkap tersebut, tersangka kemudian memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang pria yang tak jauh dari tempat tinggalnya di Desa Palomanan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Husni kembali dikaruniai seorang anak laki-laki, namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Ia kemudian bercerai dan menikah lagi hingga memiliki suami yang kelima. Pada pernikahannya yang kelima ini, tersangka kembali melakukan pembunuhan kepada anak keduanya yang masih berusia 1 tahun 9 bulan. Ia tega membuang buah hatinya itu ke dalam aliran drainase di Dusun 13, Desa Karanggading, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Kepala Dusun 13 menyatakan tersangka sempat berbohong terkait kematian anak keduanya itu dengan mengatakan bahwa anaknya diambil paksa oleh suami keduanya. Awal Pak, itu saya dapat laporan dari warga bahwasanya itu ada warga Dusun 10 yang datang ke dusun saya, Dusun 13, bawa anak ke rumah saudaranya dan mengaku bahwasanya anaknya hilang setelah bangun tidur. Saya datang ke lokasi bersama warga, kami cari, tidak dapat. Hingga malam hari, kisaran jam 12, itu juga belum dapat. Setelah itu dibawa ke rumah kepala desa untuk ditanya-tanya di sana. Ditanya-tanya di sana, beliau mengaku bahwasanya anak tersebut dibawa oleh ayah kandungnya, suami yang terdahulu. Saya telepon warga untuk bubar dari lokasi. Keesokan harinya pada malam selanjutnya dia ditanya oleh pihak keluarga dia bahwa dia mengaku bahwasanya anak tersebut sudah mati dan dibuang di ujung di lokasi tambak tersebut di Dusun 13. Tersangka memiliki karakter yang pendiam dan jarang bergaul dengan tetangga. Dia datang Pak, itu saya suruh duduk sini, lalu dia golek-golek lah sama anaknya situ. Setelah itu saya masak Pak, nyayur, udah siap masak nyayur, saya suruh makan dia, udah itu saya mau pergi ke salon tadi. Ya udahlah Pak, gitu aja memang. Jadi pas ibu tinggal dia sendiri sama anak di sini. Pas ibu tahu anaknya hilang dari mana, Bu? Udah rame lah di sini, Pak. Oh, pas ibu kembali udah rame. Udah rame. Udah rame nyariin anak itu hilang. Kalau pelaku sering ke sini main-main tempat ibu? Ada 3 kali Pak dia kemari sama lakinya malam main-main. Dia tuh
balik. Ya udah gitu aja Pak. Untuk yang ibu tahu lah, kelakuan korban ini, pelaku ini gimana Bu? Bagus nggak orang? Saya nggak tahu Pak itu. Ada orangnya pendiam ya. Saya pun nggak banyak cerita sama dia Pak. Udah lama ibu kenal sama pelaku ini Bu? 2 bulan lah orang tuh nikah. Oh, jadi ibu keluarga dari suaminya? Dari rangkaian kejadian tersebut, pihak keluarga meminta kepada kepolisian untuk memeriksa kondisi kejiwaan tersangka, meski selama ini dianggap tidak memiliki masalah apapun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Masih terkait kasus yang sama, polisi akan membawa Husni Hulki ke rumah sakit jiwa untuk melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan. Husni adalah seorang ibu yang tega membunuh 2 orang anak laki-lakinya dalam kurun waktu yang berbeda. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan terus melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka Husni Hulki, berusia 29 tahun, seorang ibu yang tega melakukan pembunuhan terhadap 2 anaknya yang masih balita dalam kurun waktu yang berbeda. Seperti diketahui, pembunuhan anak pertama berinisial A berumur 1 tahun terjadi pada tahun 2020. Korban adalah hasil pernikahan dengan suami pertamanya. Peristiwa ini tidak terungkap oleh pihak keluarga dan kepolisian karena pelaku berkilah anaknya dibawa paksa oleh suami pertamanya itu. Namun kepada polisi ia menyatakan anak pertamanya meninggal dunia karena sakit demam. Pembunuhan kedua terjadi pada 29 Oktober 2024, di mana korban yang berusia 1 tahun 9 bulan dibunuh dengan dibuang ke aliran drainase. Dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian, polisi menyatakan tersangka akan menjalani pemeriksaan kejiwaan di rumah sakit jiwa dalam waktu dekat. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah setempat. Dalam waktu dekat kita akan kirimkan ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan kejiwaannya, karena kita menduga bahwa pembunuhan 2 anak yang dilakukan itu tidak normal. Namun perkembangan pada saat penyidikan sampai saat sekarang ini, si pelaku masih bisa berargumentasi sama kita. Nah, terungkapnya kasus kedua pertama pembunuhan anak itu karena kasus yang kedua ini yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober. Nah, pada saat kita pemeriksaan, kami penyidik sempat menanyakan riwayat hidup dia. Dia menerangkan bahwa anak pertamanya meninggal karena demam. Namun pada saat kelanjutan wawancara itu ada kejanggalan-kejanggalan yang kami dapati. Kami curiga bahwa anak pertama itu bukan mati karena demam, karena mati mungkin bisa jadi juga dibunuh dengan peristiwa yang sama. Untuk sementara, tersangka dikenakan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 3 hingga 15 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menyergap 1 unit kapal nelayan yang membawa narkoba di perairan Asahan. Selain 4 orang tersangka, petugas juga menyita barang bukti 18 kg sabu-sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Personil Satuan Narkoba Polres Kabupaten Asahan melakukan penyergapan terhadap kapal nelayan yang membawa narkoba asal Malaysia melalui perairan Asahan. Kapal yang dicurigai langsung dikejar petugas. Petugas langsung mengamankan 4 orang dari dalam kapal. Nahkoda dan anak buah kapal diamankan petugas saat sedang tertidur pulas. Awak kapal mengaku narkoba yang dibawa diambil dari perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Setelah isi kapal digeledah, petugas menemukan karung berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dalam 8 bungkusan berwarna hijau, serta 8.600 pil ekstasi siap edar. Seluruh pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka mengaku sudah 2 kali melakukan penyeludupan narkoba melalui jalur perairan Asahan. Untuk 1 kali pengiriman mereka mendapatkan upah 200 juta rupiah. Dapat informasi
informasi bahwasanya akan ada transaksi ataupun pengangkutan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Malaysia menuju ke daratan Asahan. Pada saat itu personil kami melaksanakan patroli perairan di Laut Asahan dan kami menemukan kapal yang mencurigai. Pada saat itu langsung dihampiri kapal tersebut dan Kasat Narkoba beserta jajaran langsung melakukan penggeledahan. Alhamdulillah pada saat penggeledahan ditemukanlah di kapal tersebut dengan diduga barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 18 kg dan ekstasi lebih banyak lagi sejumlah 86.500 butir. Di mana pengakuan dari Tekong ini atas nama saudara AP ini, mereka ini dapat upah 200 juta ya untuk membawa barang tersebut ke daratan Asahan. Tugas mereka berempat ini hanya sebagai pengantar dari perairan laut Malaysia Indonesia ke daratan Asahan. Petugas terus melakukan pengembangan terhadap jaringan para tersangka. Para pelaku bakal dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara atau seumur hidup. Muhammad Hamdani melaporkan dari Asahan.